tentang nafas tilas besok pagi. Teknisnya nanti akan dilanjutkan setelah Bapak Kepala Bidang Kebudayaan memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan titik-titik atau situs-situs yang akan kita kunjungi besok pada perjalanan nafas tilas. Ya, saya sekedar gambaran untuk besok itu ada 10 titik atau 10 situs akan kita kunjungi. Ya, yang pertama Perjanjian Lapadepak. Perjanjian Lapadepak. Itu yang akan kita kunjungi besok. Ini lokasinya di sekitar Wajo-Wajo. Ya, Wajo-Wajo. Sekedar pembuka saja dulu, nanti akan lebih dijelaskan oleh Bapak narasumber. Ada yang tahu taglingnya orang Wajo, motonya orang Wajo? Sekolah dulu. Wajo. Taglingnya motonya orang Wajo. Ada yang tahu? Itu tuh siapa mana? Ya, itu yang simpelnya. Tapi yang panjangnya ada. Nanti di. Ya, kenapa saya tanya itu? Ada yang tahu di mana awalnya dicetuskan itu? Nah, itu. Jadi Maradeka atau Wajoe ada Nana Popuan dicetuskan di sebuah tempat dan akan kita kunjungi besok. Namanya Pohon Asam Lapadepak atau Perjanjian Lapadepak. Beruntung adik-adik semua ikut kegiatan ini. Ada mungkin orang Wajo, tali pusatnya dipotong di Wajo. Bapak ibunya orang Wajo, neneknya orang Wajo, mengaku orang Wajo tapi tidak tahu. Ada yang sudah berkunjung di sini, di mana itu tadi? Tempat dicetuskan Maradeka atau Wajo. Nah, itu. Ya, satu. Yang kedua, kita akan berkunjung dari lokasi itu. Di sekitar lokasi itu kita akan bergeser ke makam Latendri Pakadot Tonampe. Di sekitar itu juga di Anda? Ya, sekitar itu tempatnya Wajo-Wajo. Kemudian kita akan bergeser ke makam. Nah, ini tadi mana anak sanggar? Makamnya Lasalewangeng. Makam Lasalewangeng. Kemudian dari makam Lasalewangeng kita akan bergeser ke Arung Matua Wajo yang sekarang dipergunakan namanya di salah satu perguruan tinggi di Wajo. Apa namanya perguruan tinggi di Wajo yang terkait? Nah, Wandi Magelatu. Itu kita akan ke sana juga di makamnya Wandi Magelatu. Nah, 4 situs ini itu akan kita kunjungi sekitar itu. Setelah itu kita akan bergeser ke arah mana ini? Ke arah selatan. Ujung selatan dari ini kita akan bergeser ke sana. Kita akan berkunjung di makam Bese Idalatika. Ini konon kabarnya manusia tercantik pada zamannya. Ya. Dari Bese Idalatika kita akan bergeser turun ke bawah ke arah kiri. Kita akan salah satu peninggalan bersejarah namanya Gedonge. Nah, Gedonge. Nggak tahu apa itu Gedonge, nggak tahu nanti salah. Ayah Anda dari kepala dinas, kepala bidang kebudayaan akan memberikan. Nah, dari Gedonge kita naik kembali di Jalan Poros masuk. Nah, ini yang paling terkenal ini, Masjid Tua Tosora. Masjid Tua ini yang paling terkenal, menjadi ikonnya orang Wajo. Nah,
Ini penariknya orang-orang luar masuk ke Wajo gara-gara ini Masjid Tua. Di Masjid Tua itu kita akan melihat berkunjung ke makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar di kompleksnya itu Masjid Tua. Dari sana kita akan bergeser lagi ke sini. Ya, di mana tempatnya di sebelah sini. Ya, sebelah sini. Agak belakang. Di situ ada makam Arung Matawajo namanya Laten Rilai Tusengeng. Dari sana kita akan masuk di lokasi dan bergeser titik terakhir di depan sini. Di depannya sekolah ini ada makam Lamung Kace Wadama. 10 titik ini kita akan kunjungi, dan selama berkunjung itu tidak ada sekedar berkunjung, karena ada tugas yang akan diberikan dan itu akan dilombakan. Adik-adik akan diberikan tugas untuk membuat video vlog. Ya, jadi ada yang hostnya di situ per kelompok. Siapa yang hostnya, siapa yang ini memberitahukan. Intinya kita akan membuat sebuah video vlog pariwisata yang kita akan upload di media sosial supaya orang-orang tahu tentang apa dan bagaimana itu. Nah, inilah kegiatan kita malam ini. Narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kepala Bidang Kebudayaan yang akan memberikan penjelasan seputar 10 situs yang akan kita kunjungi itu. Ya, untuk menghemat waktu dan untuk menghargai waktu, izin saya berikan kesempatan untuk Bapak Ayanda memberikan pengetahuan arahan kepada anak-anak kita yang akan berkunjung besok ke 10 titik ini. Berapa lama kira-kira bisa bertahan? Berapa lama? Saya bisa berikan materi sampai jam 3 subuh, tidak ada yang mengantuk. Mau? Siapa Saya pertama dulu yang mengganjal saya ada tampil, tapi sama dengan melakukan sesuatu atau apa yang dilakukan belum keluar sertifikatnya dari yang pasangannya sudah keluar, yaitu tari penjaga giliran. Tari penjaga giliran dimainkan oleh laki dan di luar istana, yaitu pasukan prajurit ya, yang memainkan. Di dalam itu maka ada pasangannya namanya tari penjaga, yaitu dimainkan dalam istana. Makanya saya itu sangat membuat burung derajatnya perempuan. Kalau perempuan menari di depan orang banyak tempat. Makanya orang selalu menyatakan antara kebudayaan dan agama. Dengan itu perempuan tidak boleh melakukan tari yang tentang itu jangan tari yang ada seperti tari tradisional. Karena kenapa? Karena nanti dia pahami orang karena akarnya kebudayaan khususnya kesenian kita masih lalu ditampilkan dengan kemauannya orang yang dijemput atau pengantin dengan jangan terlalu lama. Akhirnya foto-foto ini dan tidak tahu dan tidak ada narasi yang menjelaskan. Sehingga orangnya tidak tahu apa yang kita maknai tadi kelihatannya. Apa kita maknai? Tidak ada kan? Karena tidak ada yang menjelaskan kenapa mesti dikerjakannya. Kenapa orang di Jawa mampu menonton itu wayang sampai subuh. Kalau kita kan tidak mengerti bahasa yang dipakai kan tidak pasti tidak mau kita menonton. Tetapi ketika orang Jawa sendiri melihat itu karena dia ada penjelasan, ada cerita yang diceritakan bahwa akan bertengkar dengan ini, sehingga orang mau tahu apa akhir daripada kegiatan.
Salewang Totantiro adalah agama Tawalu berpuasa pada sekitar tahun 1714 sampai 1700. Makamnya tadi sudah sampai dan dekatnya lebih terlalu. Dan besok juga akan ke gedung. Gedung itu ada di Teluk Limpur. Gedung itu yang didirikan oleh Salewangan. Karena Tosora hancur pada waktu itu, maka Arunatoa mulai daripada tewas dalam pertempuran, akhirnya wajib itu dihancurkan. Sampai Arunatoa wajib ke-23, nanti Arunatoa wajib ke-30 wajib bangkit dengan membentuk namanya satu gedung. Apa itu gedung? Gedung banyak yang mendefinisikan gedung. Padahal gedung itu adalah lembaga perbankan. Jadi bayangkan orang wajib pada tahun sekitar tahun 1712 sudah memiliki bank bentuk bank dengan sistem bahwa di gedung ini diinventarisasi baik emas, beras, padi orang diinventarisasikan tetap di rumahnya sendiri digudangkan. Hanya tempat menginventarisasinya namanya gedung. Karena gedung itu ketika orang mau berdagang ambil modal di gedung, ya seperti dapat gedung, seperti dapat barang, seperti pedagang. Jadi 3/3 sama dengan satu. Jadi itu perhitungan orang wajib membentuk bangkitkan ekonomi. Nah, kenapa ada koperasi merah putih nanti ini tidak dipakai sistem itu? Jadi itu Salewang Totantiro adalah salah satu agama wajib berpuasa pada sekitar 1712 sampai 1700. Lalu Lapadepa itu adalah perjanjian kedua setelah wajib. Wajib berdiri namanya perjanjian Majapahit di Bodi. Sekarang tidak ada tahu posisi. Hanya orang beragama. Disitulah pertama wajib. Tetapi setelah itu wajib berdiri pada tahun 1399 perjanjian Bali dengan 3 batasan Bodi baru diubahlah nama Bodi itu menjadi Bajo dan sistem pemerintahan dari Cinotabi itu maka pindahlah orang ke Boli. Nanti di Boli ini akan membentuk satu pemerintahan baru bernama kerajaan. Itu kerajaan Wajo sebagai raja pertamanya bergelar Batara Wajo pertama sampai kedua ketiga. Nah, itu sistem pemerintahan yang terlaksana pada waktu itu adalah sistem pemerintahan herediter, ya, masih temu. Nah, nanti perjanjian Lapadepa sekitar tahun berapa? 1400. Terbentuklah perjanjian. Dan kalau isi perjanjian itu tadi perjanjian Majapahit, ya perjanjian Majapahit ini isinya adalah kesepakatan bahwa tidak boleh kita saling merampas harta benda, tidak boleh saling bukan, tidak boleh saling menghalangi, tidak boleh mengambil hak orang. Siapa mana tidak boleh saling saka lobeng telo dan seterusnya. Intinya tidak boleh ada mengambil hak orang, ya, itu perjanjian melahirkan wajib.
Nah, perjanjian Lapa-Tepa ini itu merubah sistem pemerintahan tadi kebataraan menjadi Aruma. Siapa yang tahu Aruma Tohajo pertama? Ada dari panitia? Camatnya, camat laki-laki. Mana camat laki-laki ada? Perjanjian Lapa-Tepa ini merubah sistem pemerintahan kebataraan menjadi Aruma. Sistem Arumatoa ini dimulai dengan perjanjian Lapa-Tepa dengan 1476 ya, 1476. Maka kesepakatan itu mengangkat raja harus berdasarkan musyawarah dari bawah sampai ke ini limpo, di limpo ini lagi kemudian 39 orang satu kedua pemilihan pertama kedua itu dilaksanakan pemilihan Arumatoa, ternyata terpilih adalah Wan Magalatu. Boleh dicatat, Wan Magalatu terpilih pertama, tapi Wan Magalatu tidak mau melaksanakan sebagai kenapa? Karena beliau ada orang yang diusir dari bumi. Kalau tanya saudara ibunya namanya Latan Riampa. Latan Riampa itu yang mengusir bahwa Wan Magalatu Latan Ampar namanya tidak boleh tinggal karena maka itulah dia tidak mau menjadi karena dia takut nantinya orang di Wajo bahwa orang Wajo tidak seorang yang nakal buangan dari maka terpilihlah Lapaleo. Seketika Lapaleo meninggal maka harus lagi ada diadakan lagi pemilihan maka masuk nama Pandri Magal menang lagi. Dan ternyata Pandri Magal tidak mau lagi merasakan karena merasa bahwa saya orang jodoh dan saya orang penakut. Jadi pemikiran tidak boleh. Maka waktu itu Pandri Magalatu diterima permohonannya sehingga diadakan pemilihan ulang dan ternyata setelah dikeluarkan Pandri Magalatu maka terpilihlah saudara daripada ini tadi namanya Laupi Sekiriwara. Meninggal Laupi Sekiriwara diadakan lagi pemilihan. Singkat cerita ternyata terpilih lagi Pandri Magalatu. Ternyata Pandri Magalatu masih tidak mau. Karena pemilihan ulang keluarkan nama Pandri Magalatu maka terpilih akan singkat cerita meninggal Pelangi diadakan lagi pemilihan ternyata terpilih Pandri Magalatu. Lalu cepat-cepat pamannya yaitu Latirina Ketaba menyampaikan bahwa kalau ada orang sudah 4 kali terpilih dan tidak akan mau melaksanakan tugas sebagai tugas yang diamanatkan maka akan ditemukan dengan artinya yang tidak pernah ditemukan. Apa artinya itu? Harus dibunuh 4 kali baru dia mau, itu pun dipaksa menjadi Arumatoa baru dia mau karena diancam kalau tidak mau akan dipertemukan dengan neneknya yang tidak pernah ditemui. Artinya harus dibunuh. Magalatu dia bilang alangkah takutnya saya melaksanakan tugas lebih takut lagi saya karena bertemukan saya dan tidak pernah saya temui. Karena menurut tradisi orang Bugis kalau orang sudah meninggal sudah ketemu menurut tradisi Bugis. Itulah makanya seolah-olah orang kalau sudah meninggal